Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, hanya berkat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, kami pimpinan pusat Majelis Tabligh pada bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah kali ini dapat bersilaturahmi melalui pengajian online dalam situasi penuh keprihatinan. Bangsa Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada situasi yang disebut tanggap darurat bencana dengan merebaknya virus corona atau COVID-19 yang melanda di belahan dunia, termasuk di tanah air Indonesia tercinta. Upaya berbagai pencegahan merebaknya virus corona untuk memutus mata rantai penularan dengan kebijakan pemerintah, misalnya PSBB, pembatasan sosial berskala besar, yang sekarang ini sedang dilaksanakan di berbagai daerah. Pemerintah juga mengadakan rapid test di beberapa daerah. Larangan keras menghimpun orang dalam jumlah besar, bahkan sampai adanya penegakan hukum lebih ketat ketika larangan itu dilanggar, termasuk larangan pulang kampung saat ini sedang dilaksanakan. Pemerintah bersama elemen masyarakat yang lain termasuk Muhammadiyah dan Aisyah telah melaksanakan pencegahan merebaknya corona dengan mendatangkan alat pelindung atau APD bagi para dokter, para perawat, dan tenaga medis lainnya yang mereka adalah petugas kemanusiaan di garda depan, bertaawun bersama dengan masyarakat termasuk Muhammadiyah dan Aisyah ini khususnya pada akhir-akhir ini bersama dengan MCCC dan Lazismu telah menyebar menebarkan sumbangan untuk masyarakat yang berdampak ekonomi, khususnya dengan bingkisan-bingkisan yang berupa makanan-makanan. Pada tanggal 22 kemarin serempak diadakan di seluruh Indonesia untuk Aisyah. Selamat untuk Aisyah. Para pemirsa, sahabat Aisyah yang dirahmati oleh Allah, situasi yang menyelimuti kehidupan saat ini adalah sebagai ujian yang harus kita hadapi bersama dengan penuh kedewasaan. Kini Ramadan yang kita nantikan telah tiba. Walaupun tidak bisa kita jalankan sebagaimana biasa, misalnya dengan kegiatan pengajian atau kajian yang hadir secara fisik, buka bersama bahkan sahur bersama, tarawih berjamaah di masjid atau di musola, kuliah subuh misalnya. Bahkan ada yang mengadakan pasar amal, pengumpulan infak atau dana untuk disalurkan kepada anak yatim piatu, fakir miskin, fukoro, duafa, dan fisabilillah. Kita juga tidak laksanakan kerja bakti untuk lingkungan kita bersama dengan mengusahakan ketentraman, kedamaian, dengan terang benderangnya kampung-kampung kita yang diterangi lampu-lampu yang beraneka ragam sehingga tercipta suasana yang mendukung pelaksanaan syiar ibadah bulan Ramadan tampak semarak sebagaimana mestinya syiar Ramadan. Ya, memang rindu dengan suasana Ramadan sebagaimana bulan-bulan Ramadan secara normal kita rasakan bersama. Namun tidak mengurangi kekhusyuan dan kesungguhan kita dalam upaya meraih pahala Ramadan di bulan suci ini. Marilah kita laksanakan ibadah bulan Ramadan di rumah kita masing-masing dengan penuh kegembiraan. Justru
kesempatan ini kita manfaatkan untuk menciptakan kebersamaan keluarga dengan suasana yang lebih hangat dan penuh keakraban. Ramadan bagi kita adalah ibarat tamu yang datang membawa berkah, nanti akan kembali pulang meninggalkan rahmah. Para pemirsa Aisyah yang kami hormati, bagaimana pula ibadah Ramadan tidak harus kita sambut dengan kegembiraan? Alasannya berikut ini kami sampaikan. Pertama, kita sambut dengan kegembiraan karena Ramadan kita ketahui bersama bahwa puasa adalah perisai atau penangkal dari siksa api neraka. Berikut Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amalin ibnu Adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi wasyamu junnah." Setiap amal manusia adalah baginya. Bagi manusia itu sendiri maksudnya. Kecuali puasa. Karena sesungguhnya puasa adalah milikku, kata Allah. Dan akulah yang membalasnya. Dalam lanjutan hadis dinyatakan, apabila seorang sedang berpuasa, maka janganlah berkata keji. Dan jangan pula berjima atau bersetubuh bagi suami istri di siang hari. Dan jangan pula menghina. Jika dicaci atau diajak bertengkar atau bermusuhan, maka katakanlah, innimru'un sha'imun. Sesungguhnya aku adalah orang yang sedang berpuasa. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Alasan yang kedua, bukankah pada bulan Ramadan yang kita nantikan ini dosa-dosa kita yang lalu akan diampuni? Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya, siapa yang berpuasa Ramadan dengan kesadaran iman dan penuh harapan ridho karena Allah, akan diampuni semua dosa-dosa yang lalu. Hadis Bukhari Muslim. Kemudian alasan yang ketiga, bukankah pada bulan Ramadan yang kita nantikan ini amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya? Berikut ini hadis qudsi. Demikian firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu hasanatin ya'maluha ibnu adama yudha'afu lahu ajruha min asratin ila sab'i mi'atin di'fin fa innahu li wa ana ajzi bihi. Artinya, setiap amal kebaikan yang dikerjakan oleh Bani Adam atau manusia, pahalanya berlipat ganda mulai dari 10 sampai 700 kali. Sebab ia bagiku dan akulah yang berhak membalasnya. Saya kutip dari kitab Durratun Nasiin halaman 42. Para pemirsa, sahabat Aisyah yang dimuliakan Allah, Ramadan kita sambut dengan kegembiraan. Alasan ketiga adalah di bulan Ramadan kita berpeluang untuk mencapai kemenangan. Kemenangan menahan hawa nafsu hingga doa-doa kita dikabulkan. Hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, orang yang berpuasa doanya tidak akan ditolak, terutama menjelang berbuka. Maka dengan sanad Umar radhiyallahu an diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW sebelum berbuka selalu berdoa, "Dhahabat dhama'u wabtalatil uruqu wa syabatal abjiru insyaallah." Dahaka telah pergi, kerongkongan telah basah. Semoga Allah memberi pahala, insya Allah. Doa yang lain oleh Rasulullah juga selalu dimohonkan, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bagimu adalah puasaku dan kepadamu aku beriman. Atas rezekimu juga aku berbuka. Dengan rahmatmu ya Allah yang maha rahim, maha pengasih lagi maha penyayang.
Para pemirsa dan sahabat Aisyah yang berbahagia, alasan yang kelima terakhir, di bulan Ramadan pula kita berkesempatan meraih kebahagiaan karena kita berhasil mengejar ketakwaan. Sebagaimana disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 143, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelummu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang takwa. Demikianlah para pemirsa dan sahabat Aisyah yang berbahagia, maka kita sambut Ramadan dengan penuh kegembiraan. Kami mengaturkan selamat menjalankan ibadah siam di bulan Ramadan ini dengan harapan dan doa semoga ketakwaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada hal yang salah atau khilaf, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kita insya Allah memasuki bulan suci Ramadan dalam keadaan suci, bersih lahir dan batin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.